أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-50. Qul, katakan Muhammad, la aqul lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah menyatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Perbendaraan kekayaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaibah, aku juga tidak pernah mengatakan kepada kalian aku mengetahui perkara ghaib. Wala aqul lakum inni malak, aku pun tidak pernah nyatakan kepada kalian aku ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku ini hanyalah mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepada aku. Qul, katakan Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir? Apakah dapat disamakan antara orang yang melihat? Apakah dapat disamakan orang yang buta dengan orang yang melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Dalam ayat yang mulia ini ikhwati rahimakumullah terdapat sejumlah pelajaran dan faidah. Pelajaran pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya menyampaikan kepada umat bahwasanya dia bukan Tuhan. Dia tidak memiliki kerajaan Tuhan. Dia tidak memiliki khazainullah, kerajaan milik Tuhan, kekayaan milik Tuhan. Nabi SAW tidaklah memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, tidaklah memiliki kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini untuk menepis syubhat sebagian orang-orang yang menganggap Nabi kita itu memiliki dunia dan memiliki dunia dan akhirat. Ya, dalam sebagian syair-syair yang pernah diungkapkan oleh orang-orang sufi yang menyimpang daripada Islam, mereka memberikan perumpamaan Nabi SAW, ya, seolah-olah Nabi adalah pemilik dunia dan akhirat. Ya, kata mereka dalam syair mereka, Al-Buaisiri, "Min judika dunya wa darratiha." Amin judika, dan daripada kemuliaanmu, kedermawananmu ya Muhammad, ad-dunya wa darratiha, dunia ini dan akhirat. Darratiha yakni akhirat, dunia dan akhirat. Ya. Min ilmika ilmul lawhi wal qalam, dan di antara ilmumu engkau memiliki pengetahuan tentang apa yang terdapat dalam Lauh Mahfuz dan apa yang digoreskan oleh pena takdir. Ini adalah pujian yang berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak memiliki kerajaan langit dan bumi, karena itu hanyalah milik Allah tabaraka wa taala. Dan kita melihat sesungguhnya dekat sekali antara orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi. Masing-masing mereka mengkultuskan orang-orang yang mereka kultuskan. Orang Sufi mengkultuskan wali-wali. Orang Syiah mengkultuskan siapa? Imam-imam. Ya, dan mirip-mirip perkataan mereka. Orang-orang Sufi menyebutkan bahwa sebagian wali itu turut mengatur alam semesta, sehingga mereka menyebutkan wali-wali mereka dengan nama-nama
yang menunjukkan wali itu turut, ya, seolah-olah turut, yakni menjaga alam semesta. Mereka menyebutkan wali mereka dengan nama Qutub, poros alam raya. Qutub, ya, kadang-kadang mereka katakan, yakni, ya, wali-wali mereka dengan pilar, ya, dan hal-hal yang berlebih-lebihan. Apa kata mereka? Watad itu pilar penyangga. Bahwasanya wali-wali inilah penjaga alam semesta. Dan ini tentunya berlebih-lebihan. Ya, mereka mengklaim wali tahu gaib. Mereka mengklaim wali lebih tinggi daripada derajat kenabian. Ya, kata mereka, sesungguhnya para wali-wali, ya, mengalahkan derajat para nabi-nabi, karena para wali-wali itu, ya, para nabi-nabi ilmu mereka hanyalah sampai di tepian, tidak sampai kepada samudra ilmu. Mereka hanya sampai di tepian saja, tepian ilmu. Adapun samudranya adalah milik wali-wali. Mereka menganggap wali itu adalah maqam di atas nabi, ya. Dan mereka menganggap, walaupun tidak mereka katakan, tapi mereka menganggap seolah-olah wali-wali itu adalah maksum, terpelihara dari berdosa. Oleh karena itulah, walaupun wali mengeluarkan kata-kata kufur, kata mereka itu zahirnya kufur, tapi hakikatnya adalah tauhid. Karena apapun diperbuat oleh wali-wali mereka, ya dan billah, daripada kemaksiatan, kadang berzina dengan pelacur, kadang-kadang dengan binatang, ya dan billah, kata mereka semua perbuatan tersebut adalah merupakan, ya, perbuatan yang tidak, tidak mengapa bagi wali, tidak mengotori agamanya, karena wali lepas daripada syariat. Adapun orang-orang Syiah Rafidhah juga mengatakan hal yang sama. Imam mereka maksum, imam mereka mengetahui perkara gaib, imam mereka tidak pernah salah, imam mereka dengan izin imam mereka lah bergerak seluruh yang terdapat di bumi ini dan di alam raya serta semesta ini. Tidaklah bergerak apapun juga kecuali dengan izin imam. Itu ungkapan Khomeini, ya, dalam hukum Islamiyahnya. Jadi mereka mirip-mirip. Nabi sendiri mengatakan, ya, la aqulakum indi khazainullah, saya tidak pernah mengklaim saya memiliki kerajaan Allah, khazanah perbendaharaan kekayaan milik Allah. Ini menunjukkan Nabi ingin menjelaskan kepada umatnya dia adalah manusia yang tidak layak disembah dan dipuja, diminta, dijadikan sebagai tempat berlindung. Wala a'lamul ghaibah, katakan Muhammad, aku pun tidak mengetahui perkara-perkara gaib kecuali yang Allah beritahukan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah tahu perkara gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabi, dan itu pun terbatas. Bukan segala perkara gaib Allah bukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yakni menolak orang-orang yang berdusta mengatakan mereka mengetahui perkara gaib. Ya, membaca ke depan kapan terjadi neraka. Tahun 2012 neraka. Ini 2000 berapa udah? 2016 enggak jadi-jadi juga neraka. Kiamat maksud kita. Afwan. 2014 terjadi kiamat. Enggak jadi-jadi kiamat. Dari dulu tahun 99, ingat saya masih di Madinah. Tahun 99 itu bulan 9, ya, tanggal 9 jam 9 terjadi kiamat. Kadzabun. Banyak orang-orang di Mesir heboh, semuanya sujud, semuanya sholat, kembali ke masjid, semuanya telah tergelincir membenarkan perkara yang tidak boleh dibenarkan. Kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Nabi enggak tahu, Jibril pun enggak tahu. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan jadinya kiamat? Ya, ayyana mursaha. Kapan terjadi kiamat? Qul ilmuha indallah. Katakan Muhammad, ilmunya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui. Sekarang banyak orang-orang yang mengetahui perkara gaib, mengklaim daripada dukun-dukun, tukang tenung, ya, paranormal, orang-orang pintar dan sejenisnya. Kadang-kadang mereka baca garis-garis tangan kita. Kemudian dia bilang, ini ke depan bapak ini sukses ini. Kalau rajin bekerja. Ini kayaknya asmaranya bagus ini. Kadzabun, mereka pendusta. Ya, dan itu masih ada aja. Lihat dari tangan, membaca ke depan.
seperti ini nasibmu. Ini mereka adalah dajjalun. Mereka ini mengalahkan para nabi. Enggak ada yang tahu perkara gaib. Besok, lusa. Itu baca selalu seolah-olah wali-wali tahu dia kapan mati. Enggak ada yang tahu kapan mati. Firasat itu boleh saja firasat. Kayaknya saya ini berdekat kepada kematian. Itu firasat. Tapi kapan saya mati? Nanti saya mati pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Enggak ada. Enggak ada yang mengetahui. Siapapun juga enggak tahu kapan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Tidak ada jiwa yang mengetahui di negeri mana dia meninggal. Nabi pun enggak tahu. Sementara dalam hikayat mereka wali-wali tahu di mana dia akan meninggal, kapan dia akan meninggal. Ini semuanya melampaui batas. Nabi enggak tahu perkara gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak katakan kepada kalian, wahai manusia, aku ini malaikat. Aku manusia seperti kalian. Aku makan, aku minum, aku menikah, aku berjual beli, aku sakit, aku bersedih, aku tersenyum, aku tertawa, aku menangis. Seluruh sifat kemanusiaan ada pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan malaikat. Malaikat enggak bersedih, enggak menangis. Malaikat, ya. Enggak makan, enggak minum, enggak menikah, enggak punya anak. Berbeda dengan manusia. Kata Nabi, saya ini bukan malaikat, saya manusia seperti kalian. Maka jangan disembah. Malaikat sendiri yang begitu dekat dengan Allah pun tidak boleh disembah, apalagi Nabi, ya. Katakan Muhammad, aku ini bukan malaikat, bukanlah malaikat ini utus kepada kalian. Aku manusia seperti kalian. Tapi walaupun aku manusia, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku adalah manusia yang hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Yang melebihkan Nabi dibandingkan kita adalah wahyu yang tidak kita miliki. Itu yang membedakan kita, yang kita wajib ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau dipandu wahyu. Dari sisi kemanusiaan, Rasulullah sama dengan kita, sama-sama manusia. Tapi dari sisi risalah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia letakkan, dia tempatkan risalahnya. Ya, Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk menerima risalah. Jadi Rasulullah SAW menyatakan dia bukanlah, ya, berhak untuk membuat apapun juga. Tidak berhak membuat undang-undang, tidak berhak membuat peraturan. Semuanya dia hanyalah meniru apa-apa yang diwahyukan kepada, mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Ya. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diutus Allah Subhanahu wa taala hanyalah menunggu wahyu, tidak bisa berbuat sembarangan. Maka seharusnya kita pun jangan melampaui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sampai ada wahyu yang datang. Ya, adapun wahyu telah sempurna, ya, turunnya telah sempurna, maka kewajiban kita adalah mencari wahyu tersebut, menuntut ilmu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak dalam banyak keadaan beliau tidak menjawab pertanyaan. Terkadang ditunda satu hari, 2 hari. Ketika ditanya tentang ruh, Nabi diam, enggak bisa menjawab. Tanyakan oleh orang-orang Yahudi tentang ruh, Nabi diam, enggak bisa menjawab. Tentang Ashabul Kahfi, Nabi diam, enggak bisa menjawab. Sampai datang kepada beliau wahyu. Ya, dalam banyak hal Nabi SAW itu diam, ya, enggak menjawab sampai datang kepada beliau wahyu. Dan ini mengajarkan kepada kita agama ini milik Allah Tabaraka Taala, bukan milik Nabi. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diturunkan Nabi. Nabi itu hanyalah menyampaikan apa yang diturunkan Allah. Wa ma 'alal rasuli illal balagh. Sesungguhnya kewajiban para rasul hanyalah menyampaikan. Mereka tidak boleh buat apapun juga. Ya, dari agama ini semuanya harus nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya, maka wajib bagi umat meniru Nabi. Apalagi melangkahi Nabi, tentunya lebih tercela lagi umat yang melangkahi Nabinya. Nabi aja kalau enggak ada wahyu dia diam sampai datang penjelasan. Tapi di umat ini banyak sekali yang mengarang-arang ibadah, tata cara dalam beribadah menyembah Allah SWT yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka melampaui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja berhenti sampai turun wahyu, sampai ada perintah. Adapun orang-orang mereka melampaui Nabi tanpa ada perintah mereka lakukan, ya. Allah Tabaraka Taala mengungkapkan tentang mereka dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Mendahului Allah dengan perkataan, perbuatan, ya, i'tikad. Jangan kalian lakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulnya. Jangan katakan apa yang tidak dikatakan oleh Rasulnya dalam perkara agama ini. Jangan yakini apa yang tidak diajarkan oleh Rasulnya dalam agama ini. Inilah makna janganlah melangkahi Allah dan Rasulnya. Dan sungguh kita lihat, ya, sebagian besar daripada umat ini banyak melangkahi Allah dan Rasulnya. Mereka enggak tanya-tanya wahyu, mereka enggak mencari, mereka langsung buat saja. Subhanallah. Kemudian mereka nisbatkan kepada agama seolah-olah bagian daripada agama. Kemudian mereka, ya, katakan ini adalah kesempurnaan dalam agama, ini kebaikan, dan seterusnya. Dalilnya adalah bid'ah hasanah. Itu aja cuma. Maka dalam ayat ini Allah SWT melanjutkan, Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang yang melihat dan antara orang yang buta dan orang yang melihat? Ya, tentu berbeda. Orang yang buta dan orang melihat dari sisi hissi berbeda. Yang buta dia berjalan dengan sulit. Ya, dia harus memiliki tongkat yang mandunya kemana-mana. Dalam dunia ini berbeda antara orang buta dan orang yang melihat. Orang buta mau nyebrang sulit, mau jalan sulit, kemana-mana sulit. Buta, harus ada yang memandunya. Kadang-kadang nabrak-nabrak. Orang yang tidak buta dia jalan kemana-mana bebas. Allah mengatakan, katakan Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang buta dan orang melihat? Secara hissi berbeda, maknawi pun demikian. Apakah sama orang yang buta mata hatinya dengan orang yang melek mata hatinya, melihat? Ya, yang buta mata hatinya enggak mempan petunjuk, enggak mempan wahyu. Ya, enggak ada gunanya. Semuanya tertutup. Ini buta apanya? Mata hatinya, walaupun matanya melihat. Tapi yang matanya hidup, mata hatinya hidup, subhanallah. Berguna baginya petunjuk Allah, berguna baginya wahyu, ya, bermanfaat baginya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat buta bukanlah yang buta mata. Tapi hakikat buta adalah yang buta hati. Banyak ulama-ulama yang buta matanya, hatinya hidup, mengalahkan orang-orang yang matanya melek. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sekarang penggantinya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Mereka orang-orang buta. Syekh Abdul Muhsin, bapaknya Syekh Abdul Razak, juga orang buta. Ya, makanya Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar. Bukanlah hakikatnya mata itu yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hakikat yang buta adalah buta hati, bukan buta mata. Buta mata enggak ada masalah. Ya, dari sisi agama buta mata enggak ada masalah. Banyak ulama-ulama yang buta. Ya, tapi yang masalah adalah buta hati, enggak guna baginya hati. Hatinya enggak dia gunakan untuk berfikir, ya, tentang kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkunci, tersegel hatinya. Maka katakan Muhammad, tidak sama orang-orang yang buta hatinya enggak mau menerima risalah kenabian yang jelas membawa kepada mereka petunjuk, hidayah, pedoman, mukjizat, tapi buta hatinya. Enggak sama dengan orang yang melek hatinya, yang melihat hatinya dengan hatinya. Mereka beriman, mereka terima, mereka amalkan, mereka dakwah, mereka bersabar. Enggak sama antara kedua orang ini. Ya, banyak orang-orang yang enggak perlu dibacakan kepadanya wahyu, enggak pernah mau melihat. Ya, mereka menganggap mereka telah final, enggak ada yang baru, semuanya telah sempurna. Enggak boleh menyelesaikan tradisi nenek moyang kami. Apa-apa yang kami dapatkan semuanya final, enggak boleh sisi, enggak boleh katakan salah dan seterusnya. Subhanallah. Inilah perumpamaan yang mereka katakan. Bagikan orang-orang ahli kitab mengatakan qulubuna ghulfun. Hati kami ini telah full, tertutup. Ghulfun. Hati kami telah tertutup. Kata mereka, hati kami telah dipenuhi oleh ilmu. Andai kata seperti ini hati, ini penuh. Andai kata air ini yang telah penuh ini kita masukkan air lagi, apa jadinya? Tumpah. Kata mereka, hati kami sudah penuh, enggak lagi menerima ilmu. Subhanallah. Dan banyak orang enggak mau buka cakrawala pemikirannya. Enggak mau buka. Antum katakan ini Quran, ini sunnah, enggak mau dia. Apa ayah ini kami terima yang jadi aja lah. Pokoknya kata kiai kami, pokoknya kata tuan guru kami. Ini banyak kali mungkin jadi ini salah tafsirannya kayak gini mungkin kami enggak tahu, kami mau yang jadi. Banyak orang-orang seperti gini. Subhanallah. Buta mata hatinya,
Tidak dapat mereka merenung, tidak dapat mereka membuka cakrawala berpikir, enggak ada. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala tatafakkarun?" Tidakkah kalian berpikir? Dan ini menunjukkan bahwasanya yang dapat petunjuk adalah orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir, hatinya untuk berpikir. Yang tidak menggunakan hatinya berpikir tidak akan dapat petunjuk. Agama ini agama ilmu, agama ini agama ilmiah. Enggak bisa disesatkan sembarangan, enggak bisa dikafir-kafirkan sembarangan. Dan tidak boleh menyesatkan sembarangan, tidak boleh mengkafirkan sembarangan. Semuanya dibangun di atas dalil. Dan agama ini adalah untuk orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, yang senantiasa berpikir dan berpikir. Ya. Dan ini menunjukkan kewajiban orang-orang beriman senantiasa mengasah akalnya untuk berpikir, hatinya untuk berpikir tentang agama Allah Subhanahu wa taala, menimbang-nimbang, melihat, mencari dalil dan seterusnya. Inilah merupakan pintu untuk mendapatkan hidayah. Adapun orang yang tertutup hatinya, telah buta mata hatinya, merasa telah sempurna, final, enggak akan mungkin ada yang tambah, semua udah baku, orang ini tidak akan mungkin dapat petunjuk selama-lamanya. Karena enggak dia buka akalnya, tidak diajak untuk berpikir dan merenung. Nah, tafadhal. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Pada ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa anzir, dan beritakan kepada mereka wahai Muhammad berita ancaman bihi, dengan Quran ini, alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut, an yuhsyaru ila rabbihim, tatkala mereka di hari kiamat digiring, dibangkitkan, dihamparkan di hadapan Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi waliyun, pada hari itu enggak ada bagi mereka sedikit pun penolong, wala syafi'un, tidak ada yang bisa memberikan kepada mereka perantara. La'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa. Pada ayat yang ke-51 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk mengingatkan orang-orang yang takut dengan hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang takut hari kiamat, takut hari berbangkit, bermanfaat bagi mereka. Peringatan. Adapun orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, yang masih ragu-ragu dengan keberadaan hari kiamat, enggak guna baginya peringatan. Ya. Karena sesungguhnya iman kita kepada hari kiamat ini yang menahan kita untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kita khawatir, kalau sekarang kita berhutang enggak bayar, nanti hari kiamat kita akan bayar. Khawatir kita. Kita khawatir mendengarkan hadis Nabi, ada yang mengangkat-ngangkat unta menjerit-jerit di atas lehernya. Unta menjerit-jerit. Dia sibuk bertanya kemana-mana, mana si fulan, ini unta dia aku curi. Subhanallah, kita yakini akan terjadi hal tersebut. Ada yang mengangkat apanya? Kambingnya menjerit-jerit, meringkik-ringkik. Kambingnya, ya dia bawa kemana-mana bertanya mana pemiliknya. Ada yang bawa kotak infak masjid. Kita yakin. Keyakinan itu yang menahan kita. Subhanallah. Gak buat sembarangan. Ya, kita berpikir-pikir berbuat kezaliman. Ya, kemarin saya lihat YouTube. Ada orang yang memang kurang kerjaan, tapi bermanfaat juga. Dia jatuhkan dompetnya di negeri-negeri kafir, di Inggris. Dan dia lihat. Setiap kali dijatuhkan, hampir rata-rata mereka ambil uangnya, ada yang ambil dompetnya. Dengan uangnya, ada yang ambil uangnya kemudian dikembalikan dompetnya, ada yang nggak ngaku dan dibilang itu disorting loh baru dikeluarkan. Itu di negeri kafir. Di negeri Islam jatuh dompetnya, nggak tahu negeri Islam tersebut di mana itu, apakah di Qatar atau di Saudi atau di mana. Tiap kali jatuhkan dompetnya, orang berteriak-teriak, fulan diambilkan, diberi ke dia, nggak pernah hilang. Nggak enak iklannya ini.
Jadi ikhwati rahimakumullah, ya, ini iman yang menahan mereka. Ada kawan ikhwan kita alhamdulillah ya. Ada salah seorang teman saya pernah jatuh dompetnya di situ. Di semak-semak di rumput. Dalamnya wallahi tak berapa ribu dolar itu. Kemudian ATM-nya segala pening dia ada nyari ke seluruh Batam. Yang dapat ikhwan kita. Ya. Dia udah pening kemana-mana. Dia pun alamatnya enggak ada. Akhirnya dihubungi nomor keluarganya. Dapat. Kemudian datang kemari diambil. Subhanallah. Apa yang membuat dia mulangkan ini? Iman kepada hari kiamat. Orang bukan milik kita. Bagaimana mau kita ambil? Subhanallah. Ini iman kepada hari akhir ini meluruskan hidup kita. Kita berpikir-pikir ulang. Mau makan uang umat, berpikir kita bahaya nih uang umat, kutilap. Iman kepada hari akhirat. Subhanallah. Ya. Kalau setiap orang beriman kepada akhirat, enggak perlu penjara KPK itu dengan koruptor-koruptor. Ya, karena iman kepada akhirat enggak ada. Ya imannya kepada CCTV. Karena CCTV sibuk takut dia kalau enggak ada lewat. Subhanallah. Ya. Maka yang bermanfaat bagi mereka peringatan adalah yang beriman dengan hari akhirat. Mereka khawatir akan dibangkitkan di hari kiamat di hadapan Allah SWT. Itu yang di pasar kaget itu yang mengurangi timbangan, dia enggak begitu yakin dengan hari akhirat. Ragu-ragu, enggak adanya itu kata-kata orang aja itu. Kadang-kadang mereka bergurau, mereka plesetkan. Nanti marah malaikat Malik disepaknya aku saking kuatnya lewat ke neraka masuk ke surga. Ini ungkapan-ungkapan yang subhanallah. Tunggu aja nanti dihabisi malaikat Malik dia. Subhanallah, ya. Iman yang membuat kita lurus dalam hidup ini, iman kepada hari akhirat. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka begitu yakin dengan hari kiamat. Di surah Al-Baqarah yang pertama-tamanya Allah menyebutkan ciri-ciri orang beruntung adalah orang yang meyakini tentang hari berbangkit hari kiamat. Inilah yang bermanfaat baginya peringatan. Kalau enggak ada gunanya. Atau suruh bersumpah, gampang aja bersumpah, enteng bersumpah. Enggak peduli dia, suruh buat sumpah palsu dibuatnya. Ya. Apapun antum minta dia akan lakukan. Ulama-ulama dahulu, para salafus saleh, para sahabat disuruh bersumpah dengan nama Allah enggak mau dia. Padahal dia benar. Karena dia begitu besar baginya nama Allah SWT. Ibnu Umar berapa kali dia harus mengalah karena enggak mau disuruh bersumpah dengan nama Allah SWT. Lebih baik dia mengalah. Kenapa? Karena besarnya nama Allah di matanya. Bahkan para sahabat memukul anak-anaknya selalu bersumpah dengan nama Allah agar mereka tidak spill dengan nama Allah SWT. Ya itulah mereka. Mereka tiap kali melihat ada sesuatu yang tercecer berupa kertas yang dalamnya ada bacaan-bacaan, mereka akan memuliakan. Ya, nampak mereka ada Bismillah yang terjatuh, undangan dalamnya ada nama Allah, mereka akan ambil, mereka akan simpan, mereka akan musnahkan, mereka akan bakar, tidak diinjak-injak dalam lubang sampah. Subhanallah. Karena takutnya dengan hari akhirat, karena mereka ingin mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyak sebagian masjid lembaran Quran berserak-serak. Kadang-kadang buletin itu dibuat anak-anak. Wallahi hati kita miris melihat buletin itu dibuat anak-anak apa? Pesawat-pesawat itu. Dalamnya ada qala Allah dan ada qala. Enggak boleh antum ingatkan, larang mereka. Dan kita harus melatih untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Lihat Quran diletakkan di bawah, kita harus peduli, angkat dan muliakan. Dalamnya ada simbol-simbol agama dan seterusnya. Maka sekali lagi ikhwati rahimakumullah, betapa manfaatnya beriman kepada hari akhirat. Dengan itulah membuat kita benar-benar takut. Dan ini menunjukkan orang yang takut dengan agama ini adalah orang-orang takut dengan hari akhirat ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Tuhan mereka. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia semuanya berdiri untuk Tuhan sekalian alam. Subhanallah. Laisa lahum min dunihi, mereka tahu hari itu tidak ada selain Allah min waliyin. Laisa lahu min dunihi waliyun. Tidak ada yang dapat membantu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini banyak yang bantu kita. Ada keluarga. Ya, kadang-kadang ada backing kita, kerabat, kenalan, teman. Di akhirat enggak ada. Laisa lahu min dunihi waliyun. Enggak ada selain Allah sebagai wali, penolong. Wala syafi', tidak ada yang dapat menjadi perantara di hari kiamat. Kehadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dunia ini banyak yang bisa kita gandeng dia untuk menjadi perantara, ya, untuk meluluskan, mewujudkan keinginan-keinginan kita. Kita bisa cari di sini, bisa meminta kata belece, meminta macam-macam, ya. Hari kiamat enggak ada wali penolong, tidak ada syafi' pemberi syafaat. La'allahum yattaqun. Semoga dengan peringatan ini mereka bertakwa. Semoga dengan diingatkan dengan hari kiamat, hari kumpulkan dengan Tuhan mereka, di hadapan Tuhan mereka, pada hari enggak ada pembantu yang membantu mereka, enggak ada pemberi syafaat, ya, semoga mereka dapat bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang dapat bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Mereka yang berguna bagi mereka peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beriman kepada hari akhirat, yang tidak bertakwa, enggak ada guna peringatan baginya, enggak ada guna sama sekali. Naam. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Pada ayat berikutnya, ikhwati, ini ayat yang terakhir kayaknya untuk malam hari ini. Allah berfirman dalam ayat yang ke-52 daripada surah Al-An'am, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum." Jangan pernah kau usir, kau halau, kau jauhkan orang-orang yang mereka menyuruh bermunajat, berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal asyi, baik pada waktu pagi hari maupun sore hari. Maksudnya adalah orang-orang senantiasa bermunajat kepada Tuhan mereka dalam salat-salat yang Allah fardukan, pagi dan petang. Ya, mereka enggak pernah tinggalkan salat yang Allah fardukan, senantiasa mereka bermunajat kepada Allah, enggak lalai. Orang seperti ini jangan mereka itu diusir, dihalau, mentang-mentang mereka miskin, mentang-mentang mereka tidak punya harta, mentang-mentang mereka enggak punya jabatan. Ya, karena ayat ini memiliki asbabul wurud, asbabun nuzul. Rasulullah bermajlis dengan para sahabat-sahabat yang kala itu kebanyakannya adalah du'afa, orang-orang lemah, sebagaimana Khabbab bin Irid, sebagaimana Bilal, sebagaimana Ammar bin Yasir, dan sahabat-sahabat yang mereka adalah budak-budak. Datanglah ketika itu pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan lainnya. Ya, mereka merasa jijik bermajlis dengan Nabi SAW. Di sana ada orang-orang yang fakir, kalangan-kalangan budak. Mereka merasa sepele, bahkan mereka merasa hina mengikuti agama yang pengikutnya adalah para budak-budak, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Kata mereka, Muhammad, usir mereka ini semua, baru kami pikir-pikir untuk ikut denganmu. Kalau seperti ini pengikutmu, kami bagaimana mau ikut? Subhanallah. Dan ini cara beragama klasik orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Mereka menganggap kebenaran itu mustahil diimani, diyakini oleh orang-orang lemah, ya, para budak, orang-orang biasa. Menurut mereka yang namanya kebenaran menjadi standar kebenaran jika diyakini oleh orang-orang kaya, diyakini oleh orang-orang memiliki kekuatan, jabatan, pangkat, itu baru benar. Ya, mereka senantiasa menggunakan logika mereka. Law kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalaulah baik, enggak akan mungkin nih orang-orang bodoh ini mendahului kami. Mustahil. Ini enggak baik agama. Itu kata mereka, ya. Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Itu ungkapan mereka, apa kami akan beriman denganmu sementara pengikutmu adalah orang-orang hina, semua orang miskin, jauhkan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah itu tidak mengenal status sosial. Hidayah tidak mengenal status sosial. Banyak orang-orang yang sebagaimana Fir'aun, Qarun, enggak dapat hidayah. Enggak dapat Abu Jahal, enggak dapat Abu Talib.
Yang dapat Bilal, yang dapat Salman, yang dapat Ammar, yang dapat Suhaib. Dia enggak melihat level manusia. Kebenaran tidak diukur dengan level manusia pula. Kebenaran itu diukur dengan wahyu. Orang-orang jahiliyah memahami agama itu akan menjadi benar ketika disahkan oleh penguasa, ketika diikuti oleh orang-orang kaya, ketika diikuti oleh orang banyak. Andai kata yang mengikutinya segelintir orang, apalagi bukan kalangan penguasa, terusnya mereka anggap ini sesat. Itulah cara beragama mereka. Karena itulah mereka meminta Nabi SAW untuk mengusir orang-orang lemah ini, ya, agar mereka mau berpikir-pikir ulang, duduk dengan Nabi SAW. Dan ini menunjukkan dalam dakwah kita enggak boleh pilih-pilih. Oh, ini ikhwan kaya, duduk dekat saya. Ini kok enggak jelas statusmu STJ. Terus nggak kerja, nggak jelas, jauh-jauh dari saya. Nggak boleh. Semuanya di mata Allah sama. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum. Allah nggak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan senantiasa melihat kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Hadis rawahu Muslim. Ya, dalam dakwah ini enggak boleh kita khususkan saja terus-menerus orang kaya, enggak boleh. Sesekali mungkin buat seminar di hotel. Orang kaya ini enggak mau duduk di sini, SN enggak mau dia. Maunya di hotel. Karena sombongnya enggak mau duduk sama kita di bawah sini dia. Wallahi, kenapa pejabat enggak mau belajar ngaji? Apa ikut-ikut ngaji? Siapa itu semua? Penghalangnya adalah jabatan. Kalau mereka berhasil meruntuhkan besarnya jabatan dan dunia di mata mereka, mereka akan ngaji. Kalau enggak ngaji. Sombongan. Ya, pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaan. Karena itulah mereka begitu berat untuk ngaji. Kadang-kadang perlu mereka itu dikumpulkan, misalnya sesekali ada kesana kemaslahatan, buat seminar tentang Islam, dikumpulkan mereka di mana tempatnya, di hotel yang berbintang, sesekali nggak ada masalah, agar sampai kepada mereka ilmu, agar sampai kepada mereka hujjah. Tugas kita menyampaikan hujjah. Ya, setelah itu terserah mereka, ya, tapi bukan menjadi kebiasaan kita hanya mau bergaul sama orang-orang kaya, mau mendakwai orang kaya. Nggak boleh seperti itu, menyelisih syariat. Ya, yang paling berkah ikhwati adalah kajian di masjid-masjid seperti ini. Semua orang bisa datang, semua orang nggak perlu datang bawa uang. Ya, nggak perlu setiap orang harus bayar sekian-sekian. Subhanallah. Ya, nggak ada tendensi antum di sini. Nggak ada kita harus bayar sekian-sekian di sini datang, nggak. Makanya berkah di masjid-masjid seperti ini. Walaupun demikian, dakwah ini bukan hanya di masjid, di penjara juga ada dakwah sebagaimana Nabi Yusuf. Di pasar-pasar juga ada dakwah sebagaimana Nabi jalan ke Ukad, Dzul Majnah dan lain-lainnya. Ya, subhanallah. Yang disalahkan adalah dakwanya nggak mau kecuali rumah saja. Misalnya kan, nggak mau ke masjid, nggak. Kenapa? Di masjid nggak enak, nggak ada makan-makanannya. Ini yang salah. Ya, untuk kaum wanita, Nabi juga membuat kajian di rumah. Ya, maka ikhwati rahimakumullah, dalam dakwah ini jangan kita bisa-bisakan. Kita beda-bedakan. Oh, ini orang kaya, catat nomor handphonenya, diikuti kemana-mana. Nggak gitu dakwah ini. Bentar-bentar, tolonglah bang, yang kira-kira kiri, nggak guna aku catat nomor handphone, bisa apa kau? Padahal sekali diangkatnya tangannya ke atas, ya Allah, ya Allah, jadi Sabilul Najah ini luas sampai sana semua, nggak sempit lagi. Amin. Ini sempit ini. Kita minta yang tangan-tangan seperti ini. Demi Allah ya Tuhanku, aku bersumpah dengan nama-Mu, ya Allah, luaskan masjid kami ini. Langsung tembus ke atas makbul. Subhanallah. Dia hanya punya doa, tapi doanya mengalahkan ribuan daripada orang-orang kaya. Subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah, kembali kepada ayat 2 menit lagi. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Jangan kau usir mereka, orang-orang yang senantiasa bermunajat, berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Ya. Yuriduna wajah, mereka murni mengharapkan wajah Allah. Enggak ada tendensi lainnya. Ya, yuriduna wajah, karena mereka mau mengharapkan wajah Allah dan ikhlas semata.
Gak ada tendensi. Ini yang berhasil. Ya. Orang-orang beruntung adalah orang yang gak ada tendensi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in." Wahai Muhammad, perhitungan ma 'alaika min hisabihim syai'in. Sesungguhnya bukan engkau yang akan menghisab mereka. Amal-amal mereka bukan engkau yang berkuasa untuk menghitung amal mereka, Allah, dan mereka bukan juga yang menghitung amalanmu. Atau katakan Muhammad kepada orang-orang kaya, bukan aku yang menghisab amal orang-orang miskin sehingga aku boleh usir mereka, jauhkan mereka. Allah yang menghisab amalan mereka dan bukan mereka menghisab amalanku, tapi Allah yang menghisab amalanku. Ya, bagaimana aku usir mereka? Bagaimana aku jauhkan mereka? Sementara aku dan mereka semuanya begitu butuh kepada Allah, begitu harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita katakan, wahai Muhammad, kenapa kau sibuk mengharapkan berimannya orang-orang kaya? Perhitungan mereka bukan di tanganmu. Mereka mau Allah gelincirkan dalam neraka jahanam, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau sibuk? Ma min hisabika alaihi min syai'. Mereka pun enggak akan ditanyakan tentang amalanmu. Amalanmu Allah akan tanya, amalan mereka akan Allah tanya. Kenapa kau sibuk menggiring mereka sampai harus kau ikuti mereka, kau usirnya orang-orang miskin semua? Jangan pedulikan itu, wahai Muhammad. Subhanallah. Ini dakwah yang berkah. Ya, dia pokoknya tidak memandang-mandang orang karena dunianya, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatakuna minadh dhalimin." Jika kau lakukan itu, kau ikuti keinginan mereka, kau usir mereka, kau jauhkan orang-orang miskin ini, engkau akan menjadi orang zalim. Subhanallah. Ya. Semoga kita memiliki lembaga-lembaga yang dapat membantu orang-orang miskin. Amin. Kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang sangat susah, orang tuanya sudah meninggal, yatim segala macam. Mereka mau masuk ke tempat lembaga-lembaga kita, enggak bisa kita bantu karena kita pun enggak mampu. Semoga Allah berikan bagi mereka kemudahan dengan adanya orang tua asuh. Sesungguhnya kata Rasulullah, fa innama tunsaruna bi du'afaikum. Allah menangkan kalian dengan orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Pesantren-pesantren yang memberikan gratis orang-orang miskin, orang-orang yang yatim, ini pesantren Allah akan kuatkan mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya segala macam bentuk kemenangan karena membantu orang-orang miskin. Kita pun dapat makan ini semua dalam nafkah gara-gara anak-anak kecil yang ada pada kita, karena bayi-bayi kita, karena istri-istri kita, karena anak-anak kita yang mereka lemah-lemah, karena mereka lah kita makan. Kalau enggak, Allah enggak sayang sama kita. Enggak Allah curahkan kepada kita rezekinya. Maka jangan pernah kita menganggap anak-anak ini semua orang-orang yang di bawah kita, istri kita, enggak ada apa-apanya. Gara-gara mereka lah kita dapat rezeki. Subhanallah. Nah, demikianlah ikhwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.